wayang ini yang aslinya itu sekarang tersimpan di Museum Sono Budaya Yogyakarta hanya separuh, ya. Sedangkan yang separuh koleksinya sekarang ini disimpan di Museum Yale di Amerika, Yale Museum, ya, Yale University. Ini kostum untuk permaisuri, ornamennya burung phoenix, lambang wanita, ya. Halo Sobat Budaya yang sayangi, salam budaya dulu. Ya, baiklah, yang mau melanjutkan yang kemarin yang udah cerita tentang cerita Shinjin Kui yang diekspresikan melalui pertunjukan wayang potehi, ya. Kalau wayang potehi itu di Tiongkok, kemudian di Taiwan, di Hong Kong dan sebagainya masih dilestarikan, ya. Hanya yang di Indonesia itu mungkin gayanya gaya kuno sekali, karena kalau yang di Tiongkok sendiri maupun di Hong Kong dan sebagainya mereka sudah dikolaborasikan dengan teknik-teknik yang modern, ya. Nah, yang bisa dikatakan masih original adalah yang ada di Indonesia, karena memang ahlinya kan peninggalan dari zaman dulu yang dilestarikan secara turun-temurun, ya. Sehingga kalau dibandingkan atau ditampilkan akan berbeda dengan wayang potehi zaman sekarang ini yang ada di negara lain, yang di Tiongkok dan sebagainya itu tadi, ya. Jadi kembali ke cerita Shinjin Kui yang kemudian di Jawa khususnya maupun di Kalimantan, ya, di Singkawang dan di Sumatera, di beberapa daerah di Nusantara ini diekspresikan lewat pertunjukan wayang potehi. Nah, khusus di Yogyakarta selain wayang potehi yang udah menyinggung ada dua kesenian yang lain, yang itu satu wayang kulit atau yang disebut wacinwa, wayang Cina Jawa, dan yang satu adalah ketoprak. Kalau ketoprak emang adanya hanya di Jawa, wacinwa juga adanya hanya di Jawa. Nah, seperti apa bentuknya? Ini di belakangnya. Ini adalah wayang kulit wacinwa, ya. Mungkin yang bisa nunjukin ini wayang kulit wacinwa. Nah, tokohnya ini adalah Shinjin Kui, karena Shinjin Kui kan dikenal sebagai sosok pahlawan yang berbaju putih. Dia selalu menggunakan putih-putih, ya. Kalau dalam ceritanya rohnya adalah rohnya itu berwujud macan putih juga, ya, harimau putih. Nah, ini Shinjin Kui. Nah, wayang wacinwa atau wayang Cina Jawa itu diciptakan oleh seorang peranakan Tionghoa di Yogyakarta, di Yogyakarta, yang bernama Gan Duan Sing. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bu Woro, dosen dari UI, karena waktu Bu Woro datang ke Yogyakarta, saya mendampingi beliau untuk mencari keluarganya Gan Duan Sing yang ada di Jogokarian dan ketemu, sehingga bisa berbicara, bercerita, interview dengan Bu Woro yang menceritakan tentang bagaimana wayang wacinwa pada zaman itu, ya, dan sudah ditulis bukunya oleh Bu Woro, bahwa Gan Duan Sing itu menciptakan ini merupakan perpaduan antara wayang kulit Jawa dengan wayang Cina. Jadi ceritanya sendiri juga dari cerita Shinjin Kui. Jadi bentuknya begini. Dan ini adalah yang menatah atau yang membuat itu adalah Gan Duan Sing sendiri, ya. Jadi ada satu set. Nah, wayang ini yang aslinya itu sekarang tersimpan di Museum Sono Budaya Yogyakarta hanya separuh, ya. Sedangkan yang separuh koleksinya sekarang ini disimpan di Museum Yale di Amerika, Yale Museum, Yale University. Yale Museum itu di Amerika itu ada separuh. Kebetulan di sana kuratornya atau yang memelihara dan yang mengkuratori wayang itu adalah sahabat saya sendiri, Mas, saya manggilnya Mas, ya, Mr. Matthew Cohen, ya. Dia yang menjadi kurator
wayang-wayang Jawa, biasanya karena beliau memang expert di budaya Jawa. Ya, nah ini ceritanya muncul di Wajinwa. Nah, Ganduancing sendiri sudah almarhum. Wayang ini sangat populer mungkin di tahun berapa ya, 50-an 60-an ya. Karena pada waktu peristiwa 65 kemudian semua naskah dari wayang Wajinwa ini dibakar oleh beliau karena takut kan, karena waktu itu kan tidak boleh segala sesuatu yang berbau Cina ya, sehingga naskahnya dibakar semuanya, makanya tidak ada dokumen-dokumen naskah. Tapi saya dengan Bu Woro sempat wawancara juga dengan beberapa tetangga di sana yang umurnya sudah tua yang pernah melihat pertunjukan wayang Wajinwa, dan menurut mereka gamelannya adalah gamelan Jawa dicampur dengan instrumen wayang Potehi ya. Yang putih itu kan ada ceng-cengnya, kemudian ada yang suaranya tik-tok, 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 itu ada ceng-ceng, dan kemudian erhu itu yang bentuknya seperti rebab, dan juga kalau nggak salah yang musik seperti kecapi itu tapi dipukul kucen atau apa namanya, saya lupa ya itu. Nah di sini yang tunjukkan ini adalah tokoh siapa? Xin Jin Kui, lalu ini istrinya Si Jin Kui ya, namanya Liu Kim Hua. Dan menurut cerita itu dulu Ganduancing melakonkan wayang ini dengan gamelan Jawa lengkap kombinasi dengan instrumen wayang Potehi, tapi dialognya pakai bahasa Jawa. Nah itu yang menarik, jadi benar-benar ada akulturasi budaya yang luar biasa. Nah di sini kenapa Eyang juga menampilkan ini adalah pakaian-pakaian dari opera Cina, Chinese opera yang asli, yang beli dari Tiongkok ya. Nah karena kaitannya dengan ornamen yang ada pada wayang Wajinwa ini. Di sini Sobat Budaya melihat ada ornamen bentuk naga ya. Nah sebenarnya ini kurang tepat, dan juga ini adalah khusus untuk ornamen untuk tokoh-tokoh ningrat ya, atau tokoh-tokoh keraton ya. Nah makanya yang mau menjelaskan bahwa kalau untuk ornamen itu harus sesuai dengan karakter dalam cerita opera Cinanya. Jadi kalau misalnya tokoh seorang putri, karena Liu Kim Hua itu kan adalah gadis biasa, jadi tidak tepat kalau memakai dragon, karena dragon hanya dipakai oleh kaisar ya. Sedangkan kalau permaisuri itu phoenix, burung phoenix atau burung phoenix atau burung hong ya, kalau orang-orang Jawa menyebutnya burung hong. Nah kemudian pengaruh budaya Tionghoa itu memang di Jawa luar biasa sekali. Motif dari burung hong sendiri mempengaruhi dalam motif batik yang kemudian dikenal sebagai bentuk batik motif lokchan ya, itu di burung hong atau phoenix. Nah kemudian tadi yang menyinggung tentang ornamen ya. Ornamen dalam opera Cina pun punya patokan-patokan atau punya istilahnya aturan-aturan ya. Contohnya ini kostum untuk permaisuri, ornamennya burung phoenix, lambang wanita ya, atau yin ya. Jadi ini kan burung phoenix ya, ini phoenix ya. Bodinya adalah phoenix khusus permaisuri. Kemudian ini juga burung phoenix, ini hiasan kepalanya juga bentuknya adalah phoenix ya. Lalu kemudian untuk kaisar atau raja itu baru pakai ornamen liong atau naga ya, lung atau liong, kalau orang Hokkien nyebutnya liong atau naga, lung ya. Tuh. Jadi ini ornamen ini hanya boleh dipakai untuk kaisar, sama misalnya kain parong barang ya, parong besar itu, parang barang ini loh, yang itu kulino kecedit meleset jadinya seperti dulu kan ada istilah
kol kampus, kemudian plesetannya adalah kos kampul gitu kan. Lalu parang barang lagi, parang barong, jadi parang barang. Parang barong itu yang besar-besar, bentuk parang yang ada gurdanya. Jadi tidak boleh kalau abdi dalam menggunakan kain yang ada motif gurdo. Sama seperti ini, tidak boleh kalau masyarakat biasa atau rakyat biasa atau di bawah kaisar memakai motif dragon. Nah, jadi semua punya aturannya. Tidak hanya di Tiongkok, tapi di Jawa pun, di kerajaan Jawa juga punya aturan. Lalu kalau untuk putri-putri biasa, ini tadi kaisar, ini kepalanya kaisar ya. Jadi kalau di Jawa disebut irah-irahan, atau kalau di Bali disebut gelungan ya, gelungnya. Ini istilahnya kombinasi dengan kostumnya ini untuk kaisar atau raja. Lalu kalau putri biasa, ini contoh motif putri pasti kebanyakan bunga-bunga. Ya, ini untuk kostum wanita-wanita, maksudnya bukan ratu. Ini motifnya ini. Dan ini bawahnya pasti kebanyakan adalah bunga. Ini biasa bagian pundak ya. Kalau di untuk Betawi kan ada di atas ini juga kan. Ini kan pengaruh dari ini asalnya, Tiongkok memang seperti ini ya. Motifnya adalah bunga. Nah, wayang Wajindwa itu sekarang sudah kurang populer, tapi ada teman saya dosen isi yang sedang mencoba merekonstruksi lagi kira-kira seperti apa permainannya. Jadi basicnya juga dari buku tadi yang jelaskan Si Jinkui, ceritanya juga tentang Si Jinkui. Jadi di kotak di Museum Sono Budaya, karena yang juga kesana dengan Bu Woro waktu itu tahun 2000 berapa ya, yang lupa tepatnya, 2000 sekian, itu yang memotret semua karakter-karakter wayang Potehi ini, wayang Wajindwa ini yang ada di Museum Sono Budaya. Hanya separuh ternyata, karena koleksi yang separuh ada sekarang di Yale. Sebelum di Yale kalau tidak salah di Jerman, disimpan oleh siapa ya, Dr. Ang sama saya yang agak lupa. Tapi teman sahabat Eyang yang namanya Bu Berni ya, yang manggilnya Siting, itu juga punya kaitannya dengan wayang Wajindwa. Karena pada waktu itu Gantuan Sing pernah membawa satu kotak wayang ini dititipkan di rumahnya almarhum suaminya Bu Berni di Gondolayu sini, sehingga memang ada kaitannya itu. Makanya waktu Bu Woro penelitian ke Jogja, Bu Berni dengan saya mendampingi beliau mencari data, interview dengan keturunannya Gantuan Sing. Nah, ini sekelumit sejarah tentang wayang Wajindwa. Jadi masih ada kaitannya dengan cerita Si Jinkui tadi, dan itu ada di Nusantara atau di Yogyakarta asalnya. Di dunia hanya ada satu-satunya wayang Wajindwa adalah asal dari Yogyakarta, yang sekarang tersimpan rapi di Museum Sono Budaya dan di Yale Museum. Ya, sekian dulu Sobat Budaya. Next yang akan bercerita tentang kaitannya dengan ketoprak. Ya, bagaimana cerita Si Jinkui ini diketoprakkan oleh seniman-seniman ketoprak Mataram atau ketoprak dari Yogyakarta yang luar biasa. Itu di tahun 50-an ya, masih kecil, masih SD dan sebagainya. Ya, dan itu disiarkan di RRI Yogyakarta. Oke, salam budaya, sampai ketemu lagi.